Pemirsa, meningkatnya popularitas global Korean Wave melalui musik K-pop mendorong tersebarnya budaya Korea di dunia termasuk Indonesia. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean Pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini mempengaruhi musik dan tren di tanah air? Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Halo teman-teman, kalian pasti sudah begitu familiar mendengarkan kata K-pop. Dari musik, fashion, drama Korea, bahkan gaya hidup K-pop sekarang begitu populer di Indonesia. Tapi sebenarnya masuknya budaya K-pop ini membawa dampak baik atau justru buruk sih bagi kita? Yuk kita bahas bersama. Sebelum itu, kok bisa sih budaya K-pop masuk ke budaya lokal? Nah, di situ ada proses di mana disebut globalisasi. Globalisasi adalah proses interaksi antar negara yang mencakup perdagangan, teknologi, komunikasi, hingga budaya. Globalisasi membantu mempercepat pembangunan dan kemajuan bangsa. Tapi jangan lupa, globalisasi tidak hanya membawa hal-hal positif, melainkan juga dampak negatif. Salah satu contoh nyata globalisasi di era sekarang adalah masuknya budaya K-pop ke Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya asing bisa mempengaruhi, bahkan menggeser nilai-nilai budaya lokal. Sekarang, banyak remaja Indonesia yang mengikuti tren Korea. Mulai dari musik, gaya berpakaian, potongan rambut, bahkan sampai penggunaan bahasa sehari-hari. Dengan berkembangnya media sosial, tren K-pop menyebar begitu cepat dari satu orang ke orang lain dan membuat banyak anak muda merasa harus selalu update supaya tidak ketinggalan tren yang sedang viral atau bisa dibilang FOMO. Fenomena ini bukan hanya sekedar opini, namun juga terlihat dalam berbagai penelitian artikel. Contoh pertama ada dari Kompas. Menurut kompas.com, K-pop bisa meningkatkan kreativitas melalui dance cover dan konten kreatif. Tetapi juga berisiko bikin remaja lebih bangga sama budaya luar dibanding budaya sendiri. Selanjutnya ada penelitian UNJ tahun 2020 di mana mereka menunjukkan bahwa komunitas K-pop tumbuh pesat lewat fanbase, dance cover, sampai restoran Korea. Terakhir ada artikel bernama ganto.co tahun 2023 di mana mereka menambahkan bahwa banyak penggemar jadi konsumtif membeli merchandise dan album tetapi kurang mengenal budaya lokal seperti gamelan atau tari tradisional. Bahkan mereka sampai lupa sama budayanya sendiri. Kalau kita analisis lebih jauh, dampak positifnya dari K-pop dapat membuat remaja lebih kreatif, terbuka dengan budaya baru, bahkan bisa belajar bahasa asing. Tetapi dampak negatifnya, minat terhadap budaya lokal bisa menurun dan bahkan penggemar jadi konsumtif. Dari sini kita bisa lihat globalisasi memang membuka peluang, tetapi tanpa memfilter bisa membuat kita kehilangan identitas. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk lebih bijak lagi. Kita boleh ambil nilai positif seperti semangat kerja keras dan kreativitas, tetapi jangan hanyut dalam fanatisme. Prinsip striving for shalom menolong kita untuk menikmati budaya global tanpa meninggalkan iman dan budaya sendiri. Seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. Tertulis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, selektif. Ambil hal-hal positif dari K-pop, tapi buang yang tidak sesuai. Kedua, kreatif. Kalian bisa padukan sedikit budaya lokal dengan tren global. Contohnya dengan dance cover, pakai sentuhan-sentuhan tradisional. Contohnya seperti ini. Ketiga, kalian bisa mempromosikan budaya Indonesia melalui sosial media. Dan terakhir, berpegang teguh pada firman Tuhan.
seperti Roma 12 yang dimana ayat tersebut mengingatkan kita untuk tidak hanyut dalam arus dunia, tetapi tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi masuknya budaya K-pop ke Indonesia itu baik atau buruk sih? Nah, ini tergantung cara kita menyikapinya. Kalau bijak, hal ini kita bisa buat sebagai inspirasi kita untuk berkarya. Namun, kalau berlebihan, justru bisa menghilangkan jati diri dan budaya kita sendiri. Mari jadi generasi yang terbuka dengan globalisasi, tetapi tetap mencintai budaya sendiri dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.